Apakah kalian baru ingin mulai mencoba untuk investasi di dunia pasar modal atau financial market? Tonton dulu video ini. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Dari Channel. Dan hari ini gue mau masuk ke topik yang basic banget teman-teman ya. Gue akan sharing tentang yang namanya investasi teman-teman ya. Jadi buat kalian yang baru mau mulai untuk investasi ya, mungkin video ini cocok untuk kalian. Tetapi sebelum itu gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading yang gue buat lewat aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung join link tersebut dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan berbicara tentang investasi secara singkat aja teman-teman, nggak panjang ya. Jadi gue akan jelasin terutama mengenai investasi di pasar modal dan juga di financial market teman-teman tentunya ya. Tapi sebelum itu gue mau bahas dulu tentang investasi secara general gitu teman-teman ya. Apa itu investasi ya? Jadi investasi itu adalah kita meletakkan atau mempercayakan sejumlah modal ke satu instrumen teman-teman, yang mana kita mengharapkan yang namanya return ya dari capital kita atau modal kita yang kita taruh di instrumen tersebut teman-teman ya. Dan investasi itu memiliki time frame atau jangka panjang holdnya atau jangka panjang simpannya itu berbeda-beda teman-teman ya, tergantung dari instrumennya. Oke. Dan sebelum gue masuk ke lebih perbandingannya, comparisonnya, gue mau jelasin dulu jenis-jenis investasi teman-teman yang gue tahu. Oke teman-teman, sekarang kalian bisa lihat di monitor teman-teman ya. Gue mau jelasin tentang jenis-jenis investasi teman-teman ya. Jadi investasi itu menurut gue tuh ada dibagi dua secara besar, yaitu yang di sektor real teman-teman dan di sektor financial ya teman-teman ya. Nah, kalau di sektor real ini ya kalian bisa tahu lah ya, itu yang namanya properti, teman-teman ya. Kalian tuh bisa bisa invest beli properti, kemudian kalian jadikan kos-kosan atau kalian jual lagi untuk mendapatkan margin capital, itu juga bisa, teman-teman ya. Yang kedua ini di logam mulia, teman-teman ya. Di logam mulia ini kalau kalian beli emas fisik teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian beli emas seperti sekarang nih, terus kalian simpan emasnya itu bentuknya real teman-teman ya. Selain itu ada yang masukkan juga tuh yang namanya bisnis ya, bisnis real. Nah bisnis real ini ada yang bilang juga ini investasi, ada yang bilang juga oh itu bukan investasi, itu adalah kegiatan usaha gitu segala macam. Tapi whatever, intinya dia itu bisa nge-growth money kita, oke? Dan muncullah yang namanya financial teman-teman, sektor financial. Dan di financial ini banyak banget ya teman-teman instrumennya. Dia itu pertama itu ada yang namanya saham teman-teman ya. Yang gue fokusin yang mana yang gue fokusin ini saham ini kan. Yang kedua itu ada pasar uang teman-teman ya. Pasar uang. Oke, yang ketiga ini ada reksadana ya. Terus ada obligasi. Oke. Ada deposito, ini yang paling populer ya. Deposito, ada repo teman-teman ya. Terus ada P2P lending, oke. Banyak sekali ya. Terus ada OTC market teman-teman ya. OTC market itu ada komoditas, indeks segala macam. Dan juga pasar uang digital juga, itu cryptocurrency dan segala macam. Itu semua masuknya sektor financial teman-teman. So sekarang kalau misalnya ada banyak gini ya, kita mesti tahu perbedaannya kan dari sektor real dan juga sektor financial ya. Jadi di sini gue akan buat comparison teman-teman ya, yaitu bukan dibilang plus minus juga sih atau advantage atau disadvantage, cuman ini gambaran aja secara garis besar menurut gue ya tentang tiga perbedaan ini ya. Jadi gue kasih kalian gambaran teman-teman ya. Kalau misalnya kalian ini kan yang bekerja sebagai karyawan atau yang usaha atau yang profesional ya, ada kalanya kita punya tipe-tipe cara untuk nge-growth itu beda-beda teman-teman. Ada yang maunya aman banget ya, yaitu dengan saving teman-teman ya, saving di bank ya. Yang kedua itu ada yang mau bisnis real ya, ada yang mencoba untuk yang transisi ya, dari karyawan dia mulai untuk mencoba untuk usaha sendiri dan dia buka bisnis real. Oke, bisnis real. Dan yang ketiga adalah kita mau growth money-nya melalui yang namanya investasi teman-teman ya, investasi. Tentu investasinya ini gue lebih fokusnya ke pasar modal, oke? Pasar modal ataupun pasar uang gitu ya, pasar uang atau reksadana ya. Pokoknya yang ibaratnya tuh yang punya risknya itu agak besar teman-teman ya, seperti itu. Jadi gini, perbedaannya apa sih? Ya pasti ini kalau di saving ini ya, ini risknya lebih kecil ya, risknya kecil. Kalau di bisnis real itu risknya ya medium to high sama ya teman-teman ya. Dan kalau yang investasi ini high risk teman-teman. Sebenarnya apakah ada investasi
yang risknya tuh agak kecil. Ada teman-teman, seperti contohnya deposito ya. Deposito sih enggak, deposito gue masuknya ke saving teman-teman ya. Ini seperti deposito dan juga saving di bank ya. Saving di bank. Kalau di investasi yang cukup kecil resikonya itu adalah obligasi teman-teman ya. Obligasi ini atau surat utang negara itu kalian bisa beli yang mana nanti ada kupon ya. Kuponnya itu rate kuponnya itu biasanya tuh mirip-mirip dengan deposito ya. Jadi ini masih relatif aman untuk diinvestasikan. Kemudian dari kedua, dari returnnya teman-teman. Tentu returnnya juga di sini kecil ya. Returnnya kecil. Kalau di sini returnnya itu tergantung ya. Jadi di sini returnnya itu nggak tentu. Kalau di bisnis real. Kadang kalau sebagai pembisnis kalian tahu yang biasa jadi entrepreneur, yang sudah menjadi entrepreneur, kalian tahu ya kalau entrepreneur itu nggak bisa mematok bulan ini tuh gue bakal dapat uang banyak atau enggak gitu ya. Karena apalagi yang belum established ya. Tetap kalau misalnya kalian sudah established, mungkin kalian punya nilai rata-rata per bulan tuh kalian bisa dapat return berapa. Tetapi kalau yang belum established itu kadang-kadang ya hari ini kita bisa profit, bulan depan kita bisa nutupin dari profitnya itu buat nutupin kerugian gitu. Bisa jadi. Jadi masih belum pasti gitu ya kalau misalnya kita nggak bisa maintain bisnis kita dan belum established gitu. Lain ceritanya kalau dia sudah well established, kita sudah jalan, bisnisnya sudah aman, mungkin kita bisa tarik garis dan kita bisa ukur growth-nya. Kemudian kalau di investasi ini tentu dia juga returnnya besar, oke? Returnnya besar. Nah, gue bikin baru lagi di sini ya. Oke, kemudian gue masuk ke capital teman-teman. Dari segi capitalnya gimana nih? Capitalnya kalau di saving ini kan bebas ya. Free, capitalnya tuh bebas teman-teman. Bukannya gratis ya, maksudnya bebas. Jadi mulai dari kecil sampai besar. Tergantung kita mau nabung berapa. Kita nggak dituntut ya. Kalau misalnya kita mau menabung itu di bank, kita nggak dituntut. Oh setiap bulan lu mesti nyetor segini. Itu kesadaran masing-masing. Kalau misalnya kita nggak mau ngisi tabungan juga nggak masalah gitu kan. Kalau bisnis itu cenderung ya capitalnya tuh tergantung skala bisnisnya teman-teman. Tergantung scale bisnisnya. Scale bisnis. Jadi gini, bisnis ini kan banyak ya teman-teman. Mau dari kecil tuh bisa, mau nggak ada modal pun bisa ya, sampai ke scale besar. Tetapi intinya kalau misalnya di capital di bisnis itu ada kekurangannya, yaitu adalah kalau kita bisa buka bisnis real ya, seperti toko, seperti warung bakso misalnya, atau bikin restoran atau coffee shop atau segala macam, itu pasti ada yang namanya capex teman-teman ya. Ada capex ya. Capex ini buat apa? Itu isinya tuh nanti tuh ya buat tempat ya, buat sewa tempat, terus beli bahan segala macam. Jadi ada uang yang memang sudah harus dikorbankan atau uang mati gitu teman-teman ya. Itu di bisnis seperti itu. Nah, tetapi kalau di investasi teman-teman ya, terutama di pasar modal ya. Di sini saya ngomongnya pasar modal. Itu uang atau kapital kita tuh semuanya itu adalah modal usaha. Oke. Ibaratnya saya bilang modal usaha gitu ya. Karena modal yang kita punya itu ya, misalnya kita punya 100 juta. Itu semuanya akan diputar. Ya, jadi kita nggak butuh lagi namanya sewa tempat, bayar karyawan, operational cost, terus beli bahan, segala macam. Kita nggak perlu itu semua. Itu semua langsung kita bisa putar dan kita bisa pakai itu sebagai modal usaha yang benar-benar beli barangnya kalau misalnya di bisnis teman-teman gitu ya. Jadi gue beli barang BCA misalnya, gue beli saham BCA. Gue beli saham BCA di harga 20.000 misalnya, let's say seperti itu. Terus ya udah 100 juta itu bisa dibeliin semua tuh. Mau beli berapa lot terserah. Mau beli 100 juta juga terserah gitu ya. Dan itu kalau misalnya kita profit, itu langsung dari modal yang kita punya ini awal ini, itu nggak usah dipotong-potong biaya-biaya apalagi. Kalau misalnya di bisnis kan kita mesti potong ya, kita mesti hitung sewa per tahun, kita jadikan kita translate sewa per tahun itu menjadi cost per sale-nya berapa, seperti itu dan lain-lain ya. Tetapi kalau di investasi ini di pasar modal itu semua enggak. Jadi semuanya modal ini kita begitu dapat profit itu adalah net profit kita paling cuma dipotong sama commission fee dan biaya-biaya yang ada di sekuritas tersebut teman-teman ya. Oke. Itu perbedaan ketiga ini. Itu adalah perbedaan yang mendasar. Kalau misalnya gue jabarin yang panjang mungkin akan kepanjangan gitu. Jadi tapi intinya semoga ini bisa membuka wawasan kalian juga teman-teman, dan juga bisa menjadi aha moment juga ya. Ternyata saving ini bisnis dan investasi itu apa gitu. Intinya gini loh, kalau saving itu growth-nya udah pasti 1 tahun tuh kecil banget teman-teman ya. Itu paling kalian kalau misalnya deposito, let's say ya, di bank yang sudah ibaratnya sudah bagus gitu ya, itu paling bisa dapat 5%, 4-5% per tahun. Ya.
Kalau di bisnis per tahun, ya itu nggak tentu kan, tadi gue bilang ya, kalau bisnis per tahun ya itu bisa 10% ya, 10% per tahun, bisa 20%, bisa 30%. Itu tergantung dari sektor bisnisnya apa dan segala macam. Dan kalau di saham, teman-teman, di investasi saham ya, itu gue per bulan itu targetin 3%, teman-teman ya. Per bulan. Which is ini kalau setahun itu adalah 36%. Ini kalau misalnya kalian bisa achieve 3% per bulan aja, itu sudah bagus, teman-teman ya. Percaya sama saya, bang 3% kecil banget per bulan. Trust me, itu sudah bagus, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian, apalagi kalian tradingnya dengan uang besar ya, bukan uang yang 100 juta, 200 juta gitu. Kalian tradingnya dengan uang 1 miliar sampai 5 miliar. Pokoknya uangnya kapitalisasinya tuh lumayan ya. Itu 3% per bulan tuh sudah oke, teman-teman ya. Jadi kalian jangan melihat ini kecil. Kalian cari bisnis apapun yang di luaran sana yang bisa dapat 36% per bulan, itu sudah cukup besar ya. Kenapa saya bilang besar? Karena saya bandinginnya dengan si deposito ini, oke? Kalau misalnya kalian bandingin dengan deposito ini, sebenarnya agak kurang tepat sih. Sebenarnya kalian bisa bandingin dengan bunga lending, teman-teman ya. Bunga lending per tahun itu biasanya kalau misalnya di bank aja itu bisa sampai 12% per tahun, oke? So ini masih 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipatnya. Jadi ini 36% per tahun ini sudah bagus sekali gitu ya. Oke, jadi itulah dari segi return, dari segi capitalnya seperti apa, dan dari segi risknya juga seperti apa. Kalian juga sudah cukup paham semoga ya dari saving, bisnis, dan investasi ini. Jadi poin saya adalah kalau misalnya kalian punya duit, teman-teman ya, kalian saving ini menurut saya itu adalah harusnya kalian spend di saving ini tuh kecil, teman-teman ya, kecil. Jangan terlalu menyimpan uang di bank. Unless ya, kecuali kalian ini menyimpan uang di bank tuh untuk biaya sekolah ya, pokoknya untuk kebutuhan hidup lah, itu nggak apa-apa. Dan ibaratnya itu untuk uang yang biaya tidak terduga tuh, kalau misalnya uang kaget ya, kalian bisa simpan di saving. Tapi kalian harus sesuaikan dengan kalian punya financial planning juga tentunya, teman-teman ya. Dan tapi saran saya di sini jangan terlalu besar, oke? Kalau kalian mau buka bisnis, oke, make sure kalian punya waktu, oke? Punya waktu, punya juga knowledge tentang bisnis tersebut, dan juga punya niat. Itu yang paling penting, teman-teman ya. Dan juga yang paling penting lagi persistensi, karena di bisnis itu butuh yang namanya persistensi. Dan juga kalau misalnya di investasi, teman-teman ya, kalian, nah ini yang gue sarankan ya, kalian kalau misalnya kalian punya uang lebih, gue sarankan kalian buangnya ke dua tempat ini, teman-teman ya, entah itu di bisnis real atau kalian masukkan ke investasi. Kenapa seperti itu ya? Karena kalau misalnya kalian taruh kebanyakan di bank, itu kan kita sudah tahu, teman-teman ya, growth kita tuh seberapa gitu 1 tahun ya. Jadi ibaratnya ini kalau misalnya kita bandingkan dengan inflasi dan segala macam pun, ibaratnya uang kita nggak growth, teman-teman. So kalau misalnya kalian mau uang kalian growth ya, kalian harus investasikan di dua ini ya, entah di bisnis real atau kalian di investasi gitu ya. Itu terserah ya. Tetapi kalau investasi, kalian mau investasi, kalian butuh juga yang penting gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian, let's say kalian mau investasi ya, dalam hal ini adalah pasar modal, karena di sini saya cukup punya pengalaman di bagian ini, pasar modal. Oke. Nah, sekarang apa yang kalian butuhkan kalau misalnya kalian mau investasi di pasar modal? Ya, yang pertama itu adalah kalian harus punya capital, teman-teman ya. Capital, oke. Capitalnya harus besar nggak kalau mau mulai? Enggak juga gitu ya. Kalian bisa mulai capital serendah 500.000, teman-teman, per bulan, oke. Kalau misalnya kalian tidak bisa menyisihkan 500.000 per bulan, ya udah kalian gak usah investasi atau buka bisnis ya, kalian tinggal saving dulu ya sampai kalian bisa kira-kira punya modal sekian ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu adalah kalian harus punya plan yang benar ya. Plan yang benar. Nah, plan yang benar ini harus didukung dengan apa? Ya mindset. Itu udah paling benar banget ya. Jadi gini loh. Kalian kalau misalnya punya keinginan untuk investasi, walaupun kalian belum tahu tekniknya segala macam, tapi kalian sudah punya mindset, oke, gue mau investasi ya, dengan tujuan tuh gue pengen grow money gue secara konsisten dan secara bagus ya, sehingga gue bisa dapetin target return gue yang gue tentukan, yang mana tadi adalah 36% per tahun. Oke. Kalau kalian punya mindset seperti ini ya, nanti itu kalian akan ke drive sendiri ya. Yaitu adalah ketiga nih, teman-teman ya. Kalian harus punya teknik dasar. Nah, udah ini aja sih sebenarnya. Rahasianya tuh ini aja, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya mindset yang benar, pasti plan kalian tuh benar. Kalian mau ngapain, udah plek kayak gitu loh. Nah, setelah kalian punya plan yang benar, ya tugasnya sebelum nyemplung tuh apa? Kalian research dong ya. Nggak mungkin kita kalau mau mulai bisnis sesuatu, baik itu di bisnis real atau di investasi ya, kalian nggak research, kalian langsung nyemplung ya. Itu namanya nggak ada plan ya. Kalian harus research, kalian harus belajar, teman-teman ya.
teknik dasarnya itu apa ya? Yang pertama itu adalah analisa ya, analisa. Yang kedua itu adalah manajemen, teman-teman. Ini aja yang penting ya. Kalau kalian mau tambahin dengan psychology, ini kayaknya terlalu berat dan terlalu abstrak untuk dipelajari, teman-teman. Jadi ini seiring berjalannya waktu, teman-teman ya. Yang penting kalian punya mindset yang benar dulu. Psikologi yang terbentuk ini biasanya akan lebih baik daripada kita yang nggak punya plan, teman-teman. Itu yang paling penting. Nah, kemudian gimana caranya belajar analisa? Nah, analisa itu kan kalau di dunia pasar modal tuh ada dua, teman-teman. Yang pertama itu fundamental, ya. Yang kedua itu technical. Apakah saya harus belajar salah satunya aja? Enggak, kalian harus belajar dua-duanya. Karena apa? Karena di dunia pasar modal itu kalian harus diversifikasi portofolio kalian ya. Ada portofolio kalian yang memang kalian ada saham-saham yang kalian taruh di portofolio kalian itu untuk jangka panjang ya, untuk kalian invest ya. Itu kalian harus belajar dengan menggunakan fundamental analysis ya. Kalian harus belajar untuk membaca laporan keuangan ya, belajar makroekonomi, belajar financial modeling segala macam. Wah, kalau gitu ribet dong, Bang. Memang berat ya. Karena kalau misalnya kita mau sukses di suatu bidang, kalian harus pay the price gitu ya, harus bayar harga. Jangan sampai kalian mau sukses tapi ya gue maunya santai ya, nggak. Menurut gue itu bullshit, nggak ada gitu ya, teman-teman ya. Yang kedua adalah technical analysis ya. Technical analysis adalah untuk jangka pendek atau jangka menengah, atau kalian mau bilangnya itu style-nya itu swing trading gitu, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau jangka menengah, kalian di portfolio itu juga harus ada tuh saham-saham yang bisa kalian tradingkan. Kenapa seperti itu? Kenapa kita melakukan diversifikasi seperti itu, teman-teman? Supaya nanti kalau misalnya marketnya crash, teman-teman, seperti sekarang ya, ini yang namanya kita taruh di di jangka panjang itu bisa ke average, teman-teman ya, dengan yang kita dapat untung yang pada saat kita tradingkan sahamnya gitu ya. Jadi gini loh, kalau misalnya kita simpan 5 tahun dan sial-sialnya ya, kita mulainya misalnya di tahun 2019 kemarin baru mulai, teman-teman. Kalian naruh gitu, udah nabung sejalan setahun, 2020 kena Covid ya, kasus Covid seperti ini, marketnya crash seperti kemarin ya. Terus kalian nggak semuanya taruh di situ gitu ya, modal investasinya semua taruh di situ, nggak didiversifikasi. Itu nanti pasti kalian nanti akan bingung dan panik gitu ya. Aduh, ini gimana nih? Kok ini marketnya turun, dan bisa jadi nanti kalian jual, nggak kalian tahan sampai sekarang. Kalau misalnya kalian tahan sih mungkin masih ada harapan, tetapi most of the case tuh kalian pasti jual karena emosi kalian udah takut segala macam dan bla bla bla, jadi kalian jual gitu ya. Oleh karena itu kalian butuh diversifikasi itu untuk average kalian punya portfolio supaya bagus. Diversifikasi itu kalau ngomong tentang strategi banyak ya, kalian bisa dari sektor ya, atau dari style trading seperti ini, ada yang dari kita mau satu di position trading ya, atau jangka panjang, satu untuk ditradingkan seperti itu juga bisa, teman-teman ya. Dan kemudian yang kedua yang paling penting adalah manajemen ini, teman-teman ya. Jadi setelah kalian punya analisa ya, sudah tahu nih analisa fundamental seperti ini, teknikal seperti ini ya. Kalau misalnya kalian mau lebih jelas, di video-video gue banyak banget teknik-teknik yang gue sharing, kalian tinggal nonton. Dan itu gue share secara free, teman-teman ya. Yang kedua, belajar manajemen. Manajemen di sini adalah yang paling penting adalah money management, teman-teman. Karena kalau misalnya kita jago analisa segimanapun ya, tapi kita punya money management itu jelek, percaya sama saya nanti account kalian nggak akan tumbuh ya, atau kalian nggak akan growth karena lot kalian nggak bener ya, stop loss kalian nggak bener. Pada saat kalian mau average juga nggak tahu di mana jumlahnya itu salah gitu ya. Jadi nanti hancur. Posisinya itu juga pasti hancur, dan ujung-ujungnya kalian bingung, kalian frustasi, dan akhirnya account kalian juga hancur juga. So, ini adalah teknik dasar yang benar-benar harus kalian kuasai, teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya halnya basic, kelihatannya gampang, teman-teman, tapi kebanyakan orang ini sulit untuk melakukan ini, teman-teman ya. Nah, terus kemudian ada pertanyaan lagi, Bang, kalau misalnya gue seorang karyawan, apakah gue bisa mulai bisnis di instrumen finansial, investasi di instrumen finansial seperti pasar modal? Jawaban gue bisa banget ya. Banyak sekali kenalan gue yang mereka juga kerja, tetapi mereka juga melakukan investasi di dunia saham ya. Kalau misalnya kalian bilang, aduh gue nggak punya waktu lah untuk jadi trader, gue mau jadi position trading aja gitu segala macam. Ya kalau gue bilang sih tanggung ya gitu. Kalau misalnya kalian mau belajar saham, jangan nanggung gitu. Jangan kalian alasannya tuh nggak ada waktu segala macam. Karena gini loh, menurut gue kalau kalian mau belajar saham ya, atau belajar teknik atau belajar apapun ya, itu kalian nggak butuh 24 jam sehari gitu. Kalian cuma butuh 1-2 jam aja gitu. Sesibuk-sibuknya kalian pasti pas mau tidur itu ya pasti ada waktu kosong lah 1 jam gitu, yang kalian bisa luangkan. Tinggal kalian tuh mau apa enggak aja gitu ya. Jadi itu buat gue bukannya obstacle atau bukannya excuse gitu, teman-teman. Jadi itu menurut gue nonsense. Kalau misalnya kalian mau belajar saham, ya kalian luangin waktu aja 1 hari 1 jam untuk belajar. As simple as that, itu kalian juga pasti nanti dalam setahun tuh kalian sudah bisa gitu ya untuk bisnis di investasi finansial seperti pasar modal kayak gitu, oke?
Terus gimana cara mulainya? Ya kalau misalnya kalian mau trading di saham atau mulai investasi di pasar modal, kalian itu pertama bikin financial planning dulu ya, yang basic teman-teman ya. Jadi financial planning yang basic itu isinya adalah persentase. Kalian bagi duit kalian ya, 10 juta ini kalian bagi-bagi ya, mau berapa ini berapa di kebutuhan pokok, berapa di fix income-nya berapa gitu ya, di fix investment-nya berapa, kemudian kalian di bisnis real-nya mau berapa, misalnya kalian punya bisnis real, terus kalian di investasi pasar modalnya berapa, dan banyak ya, kalian tinggal bikin planning aja, berapa persen aja, bagi porsinya, bikin sesimpel itu aja dulu ya. Dan yang paling penting adalah kalian turutin nih financial planning ya, kalian sudah buat, oke, gue punya pengeluaran buat jajan segala macam gini-gini, buat ke mall segala macam, gue butuh sebulan tuh gue cuma boleh keluar sekian gitu misalnya. Itu kalian harus jalanin, oke? Jangan cuma dibikin financial planningnya tapi ujung-ujungnya nggak dijalanin, oke teman-teman? Yang kedua itu adalah kalian cari yang namanya sekuritas kalau mau mulai ya. Buka account dulu aja gitu ya. Buka account dulu, nggak usah taruh modal dulu, buka account dulu. Sambil kalian belajar-belajar ya, nanti kalau misalnya kalian sudah paham segala macam, baru kalian masukkan modalnya ke sekuritas tersebut. Nanti maksud saya itu masukin modal sekuritas bukan uang yang kita kasih sekuritas ya. Uangnya itu nanti akan ditransfer ke rekening dana nasabah yang ada di rekening kalian sendiri ya. Entah itu banknya itu apa, tergantung, bisa BCA, bisa Mandiri, tergantung sekuritas ya teman-teman. Oke. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kalian tinggal maintain aja teman-teman ya. Maintain apa? Yang pertama adalah maintain kualitas diri kalian ya. Kemudian maintain juga teknik kalian. Maintain juga manajemen kalian ya. Kalau misalnya kalian bisa maintain dan juga bisa keep growing, gue yakin kalian tuh bisa nge-grow dan juga bisa dapatkan return yang kalian inginkan di dunia saham, oke? Jadi step by step seperti itu. Intinya kalau misalnya kalian mau serius di dunia financial market, di dunia pasar modal, kalian jangan gampang patah semangat karena loss 1-2 kali kalian sudah patah semangat gitu ya. Yang kedua, kalian harus persisten, sabar, oke? Dan yang ketiga itu ya kalian willing aja teman-teman ya, punya niat dan willing untuk benar-benar nge-grow money. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya niat, pasti yang namanya belajar itu kalian nggak akan malas, kalian akan sendirinya tuh terpacu sendiri. Oke teman-teman, jadi itu aja yang mau gue sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian teman-teman, terutama buat kalian yang ingin memulai trading atau investasi di dunia pasar modal. Oke. Dan sekali lagi gue mau ingetin buat kalian nih yang belum punya grup trading kalian, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian bisa langsung join di link tersebut dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Oke. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video di channel ini, dan juga kalian bisa like dan share ke teman-teman lain kalau misalnya menurut kalian, teman-teman kalian membutuhkan informasi yang ada di video ini. Dan kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request materi yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti baca dan gue usahain untuk bikin materi tersebut teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.